Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 40. Saya khawatir hanya ada satu meja untuk jamuan makan malam teratas di dalam kotak berlian, dan tamu terhormat yang sebenarnya akan pergi ketika mereka tiba. Saat ini, Xiao Hailong berdiri dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya memesan kotak ini. Mengapa kamu menerobos masuk untuk membuat masalah?" Saudara Biao menunjuk ke arah Xiao Hailong dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu Xiao Hailong?" Hailong He mengangguk dan berkata dengan arogan, "Itu aku." Saudara Biao berkata dengan dingin, "Bawa dia ke sini." Setelah mendengar ini, kedua pria kekar itu langsung mengangkat Xiao Hailong dan menyeretnya. "Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu sedang menyusunnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Seorang pria kekar langsung menendang lututnya. Xiao Hailong merasakan sakit dan berlutut tepat di depan saudara Biao. Mata dingin saudara Biao memandang bolak-balik ke arah Xiao Hailong, seperti pisau yang membuat orang merasa kedinginan. Patah. Lembar tanda tangan itu dilemparkan langsung ke kepala Xiao Hailong. Saudara Biao mengumpat. Dengan keras, "Siapa yang memberimu hak untuk menggunakan kotak ini?" Xiao Hailong berpura-pura tenang dan berkata, kesalahpahaman, saya memesan kotak emas ini sebelumnya dan membayar deposit sebesar 300.000. Apa yang kamu lakukan? Kotak ini dipesan oleh Hailong. Apakah kamu punya aturan? Saudara Biao meludah, menamparkan Xiao Hailong dan berkata, "Kotak emas. Ini untuk yang terkutuk. Tamu terhormat. Apakah sampah sepertimu ini pantas mendapatkannya?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Kotak berlian. Pantas saja kotak ini luar biasa mewah, dan makanan serta wainnya kelas atas. Ternyata ini sama sekali bukan kotak emas. Wang Yunfei berkeringat dingin. Kotak berlian itu sangat mulia. Dia dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasukinya, apalagi menggunakannya. Xiao Weiwei dengan cepat berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak kenal Tuan Hongwu? Tolong jelaskan kepada mereka secepatnya." Xiao Hailong mengeluh tanpa henti dan buru-buru berkata, "Diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa tahu Tuan Hongwu dengan identitasku?" Xiao Weiwei berkata, "Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan?" Dong Ruolin melihat penampilan kedua bersaudara itu di matanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kata-kata Xiao Hailong barusan adalah segalanya membual. Tiba-tiba saya merasa sedikit kecewa. Kali ini, saudara Biao mencibir dan berkata, "Kamu berani menarik panji Tuan Hongwu, kamu lelah sekali." Kata saudara Biao, langsung berdiri, dan memerintahkan kepada adik-adiknya, "Tahan anak ini. Tangan. Aku ingin memberinya pelajaran." Xiao Hailong segera ditahan dan tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, saudara Biao memegang tongkat itu dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. "Ah, tanganku tidak ada gunanya." Xiao Hailong berteriak dengan liar, dengan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan iritasi muncul di selangkangannya, dan dia pingsan karena malu. Melihat pemandangan ini, Wang Yunfei dan Xiao Weiwei menjadi pucat dan ketakutan. Xiao Hailong, yang baru saja bersemangat, langsung terlempar kembali ke bentuk aslinya. Dong Ruolin juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bersembunyi di belakang Ye Chen dan berkata dengan ngeri, "Apa yang bisa kita lakukan? Mereka tidak bisa membunuh orang, kan? Jangan takut, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu." Dong Ruolin menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan bisa menyelesaikan masalah seperti itu, dengan kata-katanya, dia masih merasa sedikit lebih nyaman. Di sini, saudara Biao menendang Xiao Hailong, yang memberinya tatapan seperti babi mati, dan mengutuk, "Dasar pengecut." Saudara Biao menoleh dan menatap Wang Yunfei lagi. "Dan kamu baru saja bilang aku tidak punya aturan, kan? Ayo, pergi ke sini."